Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Janji telah terucap di bawah saksi, doa dan harapan yang mengalir. Pernikahan El Rumi dan Syifa Haju bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tapi juga tentang dua dunia yang kini berjalan bersama. Dari kemegahan Jakarta hingga kehangatan Bali, kisah mereka baru saja dimulai. Di dunia selebritis, pernikahan bukan akhir cerita, justru awal dari babak yang lebih penuh tantangan. Sorotan tak pernah berhenti, ekspektasi terus datang, dan setiap langkah selalu dinilai. Cinta harus berdiri di tengah tekanan antara karir, publik, dan kehidupan pribadi. Kalau dibaca lewat tarot, Three of Swords justru menunjukkan arah hubungan yang semakin serius karena dibalik simbol luka dan ketajaman pedang ada tujuan besar yang mulai disatukan. Seolah mereka sudah menyusun rencana dan proyek masa depan bersama. Lalu, Two of Pentacles dengan simbol anak kecil memberi tanda bahwa mereka tidak ingin terlalu lama menunda kehadiran momongan. Sedangkan Seven of Wands memperlihatkan sosok yang tetap berdiri di tengah peperangan menandakan keduanya sama-sama keras. Namun, salah satu lebih memilih mengalah dan menjadi penengah sehingga emosi besar dalam hubungan ini masih bisa diredam. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Bagaimana pernikahan mereka ke depannya? Bakal berjalan mulus atau penuh penyesuaian? Apakah mereka akan langsung diberi momongan atau harus menunggu waktu yang tepat? Dan saat masalah datang, mereka bisa hadapi bersama dengan dewasa atau justru masih harus banyak belajar memahami satu sama lain? Semesta bicara. Yes, kemarin kita baru melihat ya di media sosial semua membahas tentang pernikahan El Rumi dan juga Syifa, yang banyak sekali komen-komen dari netizen ya tentang, ya kita lihatlah di sana banyak sekali drama-dramanya ya, terutama dari kedua orang tuanya El Rumi ya. Tapi kita tidak membahas itu. Kita akan melihat tanda dan simbol ya dari pernikahan El Rumi dan juga Syifa ke depannya akan seperti apa. Semesta bicara. Semesta bicara. Ya, kemarin kita udah banyak melihat ya di sosmed tentang hebohnya pernikahan El Rumi dan juga Syifa. Dan di situ kita melihat bahwa banyak sekali poin plusnya di sini. Di mana kita tahu bahwa El ini mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali di dalam baik di dalam hubungan dan juga pada saat dia memilih pernikahannya. Bagaimanakah pernikahan El Rumi dan Syifa ke depannya? Kita lihat semesta bicara. Three of Swords ini akan meruncing ya. Ke depannya akan meruncing. Kenapa? Di sini kita lihat bahwa ada seorang di sini sedang menepis pedang, 3 pedang di sini. Jadi kemungkinan bisa kita artikan di sini simbol atau tanda dari pernikahan El Rumi dan Syifa ke depannya ini akan meruncing ke depan. Mereka mempunyai satu tujuan yang pasti, mereka berdua, Syifa dan juga El Rumi. Mereka sudah men-setting ini ya. Dan mereka sudah meng-create akan seperti apa kalau mereka menikah. Jadi intinya mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan kedepannya mereka sudah punya bisa dibilang project baru untuk mereka kedua ke depannya. Dan apakah akan langsung dapat momongan atau harus tunggu? Nah ini mungkin akan ngejar seperti Al kemarin yang udah langsung punya momongannya. Kita lihat apakah langsung punya momongan?
semesta bicara. Wih, lihat ya, simbolnya ya, pas ya. Two Pentacle, ada anak bayi di sini, gitu. Ada anak bayi di mana Two Pentacle ini anak bayi sedang mainkan piaraannya dia. Jadi kemungkinan El Rumi dan juga Shiva dia tidak akan menunda, dia langsung akan mempunyai momongan. Karena itu salah satu sebenarnya yang mereka inginkan ya seperti itu. Mereka ingin mempunyai anak di usia muda. Bagaimana cara mereka menghadapi masalah dalam rumah tangga? Oke, semesta bicara. Wih, pas ya. Seven of Wands. Kita lihat di sini kartu simbol dan tandanya di sini ada perperangan di sini. Seorang memakai kuda dan satu orang sedang di atas kudanya. Bagaimana cara mereka menghadapi masalah rumah tangga? Ya ini. Mereka berdua ini adalah tipikal orang yang bisa memendam amarah. Bukan memendam, atau meredam amarah. Mereka berdua sama-sama keras. Tapi karena L ini anak tengah ya, biasanya anak tengah ini lebih bisa dibilang adalah mengambil jalan yang gak mau terlalu rumit. Ya udah, gue yang ngalah. Kan beda kalau anak pertama egonya masih gede. Anak terakhir biasanya juga sama karena dia anak paling dimanja. Tapi di tengah-tengah ini mereka harus menjadi mediator untuk keduanya. Jadi kemungkinan ya mereka bisa meredam permasalahan ini dengan smooth lah intinya. Permasalahan rumah tangga El Rumi dan juga Shiva. Semesta bicara. Setelah semua pesta usai, kehidupan yang sebenarnya justru dimulai. Tak ada lagi sorotan megah seperti di hari pernikahan. Yang ada hanyalah keseharian yang bertahan menguji arti kebersamaan. Dua kehidupan kini menjadi satu. Dua kebiasaan harus saling menyesuaikan. Di dunia selebritis, kehidupan setelah menikah tetap berjalan di bawah sorotan. Ada yang seharusnya private tetap jadi perhatian publik. Karir terus berjalan, jadwal semakin padat, dan waktu bersama jadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Disinilah keseimbangan diuji antara cinta, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Kalau dibaca lewat tarot, The Hermit menunjukkan adanya perubahan besar dalam hubungan mereka karena keduanya sudah mulai memikirkan planning dan arah masa depan dengan lebih matang. Lalu, Knight of Swords menggambarkan sosok yang bergerak cepat namun tetap mampu membagi waktu sehingga mereka terlihat bisa menjalani pekerjaan dan aktivitas bersama. Sementara Ace of Cups menjadi simbol hubungan yang penuh perhatian hingga berpotensi menjadi couple goals karena Elle termasuk pribadi yang mampu menjadi penengah dan menghandle Shiva dengan baik. Dan saat ditanya apakah pernikahan mereka akan langgeng, Two of Cups muncul sebagai tanda ikatan harmonis, saling memahami dan berjalan mulus karena Elle mampu mengerti kondisi pasangannya. Sedangkan untuk karir mereka berdua, The Hangman justru menunjukkan rezeki yang terus terbuka karena Elle cukup pintar melihat peluang dan membangun arah bisnis ke depannya. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Setelah menikah, kehidupan mereka bakal tetap seindah yang terlihat sekarang. Apakah mereka bisa berbagi waktu antara karir dan rumah tangga? Apakah mereka akan menjadi pasangan yang makin kuat atau justru diuji oleh realita yang pelan-pelan datang? Semesta bicara. Kita selalu melihat antara pasangan ini, El Rumi dan juga Shiva ini, ya bisa kita bilang ya, itu couple goals banget ya. Yang satu ya jelas lah ya, anak seorang musisi, ganteng gitu ya, dan dia juga banyak sekali talentanya. Tapi Shiva pun sama gitu, dia juga punya talenta yang lebih dari itu. Dan apakah setelah mereka menikah, kehidupan mereka akan berubah? Kita akan lihat. Semesta bicara. Apakah setelah menikah kehidupan mereka akan berubah? The Hermit, ya, bisa kita bilang iya, mereka akan berubah. Total. Dalam arti ya, kalau kita bilang secara dewasa ya klise lah ya. Tapi mereka yang tadi aku bilang, mereka ini sudah punya planning di keluarga, maksudnya kalau mereka sudah berkeluarga ini akan seperti apa gitu ya. Jadi intinya El Rumi ini dan Shiva ini mereka sudah menyusun
planning mereka ke depannya akan seperti apa. Dibilang berubah, mereka akan berubah. Mereka akan mempunyai satu project, intinya seperti itu. Dan bagaimanakah cara mereka membagi waktu antara kerjaan dan keluarga? Semesta bicara. Knight of Sword. Oke. Bagaimana cara mereka membagi waktu antara kerjaan dan keluarga? Kita lihat di sini ya. Ini ada simbol atau tanda seseorang sedang berbalik ke belakang dengan memegang pedang. Jadi kemungkinan ya mereka bisa mengatur waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena mereka masih pengantin baru, mereka butuh quality time yang sangat deep banget. Karena mereka sedang mengejar untuk mempunyai momongan gitu. Jadi cara mereka membagi waktu antara kerjaan dan keluarga, ya mereka betul-betul sangat bisa dibilang bahwa mereka ingin semua pekerjaan yang mereka jalani ini adalah mereka berdua bareng-bareng gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka saling support system. Intinya seperti itu. Dan apakah mereka akan tetap jadi couple goals versi netizen? Oke, semesta bicara. Wih, banget. Nih, lihat ya. Ini adalah Ace of Cup ya, Ace of Cup. Mereka akan tetap menjadi couple goals versi netizen ya. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang. Karena L ini ya tipikal orang yang benar-benar bisa ngomong banget karena dia anak tengah gitu. Dan dia sudah tahu cara mengatasi orang yang ego seperti apa, kakaknya misalnya, karena kan anak pertama gitu ya. L tahu gitu. Dan begitu juga pada saat dia harus mengemong adiknya ya, yaitu Dul ya, yang which is itu adalah anak terakhir. Dia tahu cara menghandle-nya seperti apa. Jadi kemungkinan dia sangat memahami dan dia bisa merefleksikan kepada pasangannya yaitu Shiva. Jadi intinya mereka tetap akan jadi couple goals. Dan apakah pernikahan mereka akan berjalan langgeng atau akan ada sedikit riak-riak atau ada sedikit gosip-gosip yang tidak enak atau apa? Kita lihat. Semesta bicara. Oke, Two of Cup. Pernikahan mereka ya kemungkinan besar kita bilang mulus, sangat mulus, jauh dari gosip-gosip atau jauh dari riak-riak. Karena di sini ada seorang wanita sedang menggandeng angsa, gitu, menggandeng angsa. Jadi kemungkinan besar perjalanan mereka mulus-mulus aja. Karena itu yang tadi aku bilang bahwa L ini bisa memahami untuk Shiva sendiri. Jadi dia benar-benar dengan tipikal L ini sebenarnya dia tuh orang yang paling susah untuk memutuskan sebenarnya. Tapi dengan dia bisa memutuskan untuk menikah dengan Shiva, kemungkinan besar dia sudah sangat memahami itu. Jadi insya Allah perjalanan pernikahan L dan juga Shiva berjalan lancar. Sama seperti kakaknya, lancar. Oke, dan bagaimanakah dengan karir mereka berdua ya ke depannya setelah mereka menikah? Semesta bicara. Hangman ya. Hangman ini bukan berarti digantung atau enggak. Tapi intinya mereka ini menjadi support system yang sangat bagus sekali. Maksudnya support system yang sangat cocok lah mereka berdua ini. Mereka ke depannya mempunyai rezeki yang sangat bagus sekali mereka berdua ya. Karena itu tadi L ini kan bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk meng-create sesuatu. L ini ya mungkin karena dari orang tuanya atau dari siapapun itu. Dan ini rezeki mereka berdua akan berjalan sangat bagus sekali. Di balik pernikahan yang terlihat sempurna, ada cerita lain yang ikut berjalan. Bukan tentang cinta mereka saja, tapi tentang keluarga dan masa lalu yang kembali disorot. Satu unggahan cukup untuk membuka kembali luka lama dan memancing banyak opini. Di dunia selebritis, keluarga bukan hanya urusan pribadi. Apa yang terjadi di dalam bisa dengan cepat jadi konsumsi publik. Komentar netizen datang tanpa henti, menilai, membandingkan, bahkan menyimpulkan. Di tengah semua itu, mereka harus tetap berdiri sebagai pasangan, menjaga hubungan tanpa terbawa arus. Kalau dibaca lewat tarot, Knight of Swords menunjukkan hubungan mereka mendapat support kuat dari keluarga.
baik dari Bunda Maya maupun Pak D. Sehingga energi yang terlihat masih harmonis dan saling mendukung. Lalu Queen of Swords menggambarkan cara mereka menghadapi semua dengan santai karena keduanya sudah memahami karakter dan pola pikir orang tua masing-masing. Sementara Seven of Swords menandakan sebenarnya situasi ini cukup berpengaruh bagi perasaan mereka, namun tetap dihadapi dengan kepala dingin tanpa ingin memperbesar konflik. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Hubungan mereka dengan keluarga bakal tetap adem atau masih ada hal yang belum selesai? Apakah mereka akan menanggapi komentar netizen atau memilih diam? Dan di tengah isu yang terus berkembang, mereka bisa tetap kompak menjadi rumah tangga atau justru ikut berdampak? Semesta bicara. Selalu seru ya kalau kita lihat El dan juga Shiva gemes gitu, maksudnya dalam arti mereka tuh couple goals banget. Dan bagaimana hubungan mereka dengan keluarganya, akan seperti apa hubungan mereka dengan keluarga, terutama dengan keluarganya El Rumi sendiri yang kemarin tuh sempat ada drama lah gitu pada saat mereka prosesi pernikahannya itu. Kita akan lihat semesta bicara bagaimana hubungan mereka dengan keluarga. Knight of Swords ya, kemungkinan besar hubungan mereka akan tetap disupport sama keluarga, terutama keluarga dari ibu ya gitu. Kita lihat di sini, tapi tidak terlepas juga dari Pak D Dani juga, karena Pak D Dani ini punya ide-ide yang sangat jenius banget lah intinya. Jadi kemungkinan hubungan dengan keluarga El dan Shiva akan selalu disupport oleh kedua orang tuanya, baik dari Bunda Maya dan juga Pak D Dani sendiri. Itu dari keluarga El Rumi. Begitu pula dengan Shiva, sama, hubungannya sangat baik, harmonis lah gitu. Bagaimana mereka bisa menanggapi komentar netizen tentang isu orang tuanya? Oke. Semesta bicara. Bagaimana mereka menanggapi komentar dari netizen? Queen of Wands, kita lihat ya. Ada seorang queen sedang menggendong anak kambing ya, goat ya. Jadi kemungkinan besar mereka menanggapi isu ini dengan santai aja lah, karena mereka sudah mengetahui ya watak dan tabiat dari kedua orang tuanya hanya seperti itu gitu maksudnya. Jadi mereka bukan berusaha untuk jadi benci, enggak, karena mereka sudah tahu gitu bahwa ini akan terjadi gitu, dan mereka sudah mengantisipasi ini. Jadi intinya isu tentang orang tuanya mereka santai-santai aja. Seperti yang komentar netizen bilang seperti apa, tapi mereka menanggapinya dengan santai. Dan apakah isu tentang orang tuanya berpengaruh ke pernikahannya? Semesta bicara. Oke. Seven of Swords. Ya, isu tentang orang tuanya betul, sangat berpengaruh. Sangat sih berpengaruh. Tapi intinya mereka menghadapinya seperti apa? Mereka menghadapinya nyantai-nyantai aja. Memang di sini kalau kita lihat ada peperangan di sini ya. Kan jelas ya di sini simbol dan tandanya ada peperangan di sini. Tapi akhirnya ada kemenangan di sini, kita lihat tuh. Ada wheel of fortune-nya di sini. Jadi kemungkinan santai mereka gitu. Karena mereka masih muda dan mereka punya talenta yang sangat bagus sekali untuk mereka berdua. Semesta bicara. Ya, tadi kita udah lihat ya simbol dan tanda seorang El Rumi dan juga Shiva. Kita akan mengambil conclusion dari pernikahan yang baru dilaksanakan oleh El Rumi dan juga Shiva. Semesta bicara. Judgment. Tuh, lihat ya. Apapun yang dijudge, apapun yang keluar isu dan tentang orang tua mereka tetap berjalan. Easy going. Jangan menjadi hambatan buat mereka untuk menjadi seorang yang mempunyai kreasi, mempunyai talenta. Jangan khawatir, mereka tetap jalan terus. Apalagi tipikal El ini kan tipikal orang yang sangat santai sebenarnya. Dia tidak ngambil pusing masalah ini. Jadi intinya, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka jalankan, ini hanya mereka berdua. Orang tua hanya mensupport, terutama Pak Dedani dan juga Bunda Maya. Jadi intinya mereka tetap terus berkarya. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Priantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.